Masyarakat Indonesia itu cepat belajar. Kita mungkin sering bilang FOMO ya, tetapi di satu sisi FOMO mungkin kita ngelihat sesuatu hal yang negatif, tapi bisa jadi itu menjadi akselerator dari orang mencoba hal yang baru dan merasa nyaman. Kris dikembangkan itu tidak compete dengan mesin edisi atau kartu, tetapi ini compete melawan cash. Jadi orang yang tadinya transaksinya cash di warung bakso, atau di tukang somai, atau tukang sate, atau belanja di pasar tradisional, itu kita ajarkan teknologi baru supaya dia masuk ke digital. Hai semua, kembali lagi bersama saya Ratna di Alto Frekuensi. Di frekuensi ini, kamu bisa mendapatkan informasi mengenai finansial industri, bisnis, hobi, bahkan lifestyle. Tentu saja dengan narasumber yang keren-keren banget. Tentunya untuk episode kali ini pun kita punya bintang tamu yang luar biasa hebat, merupakan inovator di bidang teknologi finansial, yaitu Pak Tata Matadinata dari ASPI. Welcome Pak Tata. Ya, selesai. Halo, lagi sibuk nih Pak? Lumayan. Event nasional. Yes, jadi teman-teman semua, selain kita punya bintang tamu yang luar biasa, kita juga ada di tempat yang luar biasa. Karena untuk spesial episode kali ini, kita ada di event yang FACD. Kita dikasih tempat sama FACD untuk bisa podcast di sini. So, makanya backgroundnya spesial, nggak seperti biasanya. Nah, FACD ini berjalan 3 hari ya Pak ya? Iya. Nah, sebelum kita bahas tentang financial industry, bahas tentang transaksi digital, Kris, dan lain-lain, boleh cerita sedikit tentang FACD dong, Pak. Jadi kalau FACD ini tuh acaranya seperti apa sih, Pak? Goals-nya atau visi-misinya? Ya, jadi FACD ini udah berjalan beberapa kali ya. Dan FACD ini secara umum itu mendorong ekonomi digital di Indonesia ya. Jadi baik bank atau non-bank maupun surrounding dari fintech yang ada dalam kaitannya sistem pembayaran ya. Jadi tujuan dari FACD tentu seperti yang tadi disampaikan juga oleh Pak Ferry, disampaikan juga oleh beberapa pejabat dari pemerintahan bahwa diharapkan digital ekonomi Indonesia tumbuh, dan salah satu adalah melalui FACD, karena FACD juga kerjasama dari Bank Indonesia, OJK, dan kementerian ya. Ya. Jadi FACD itu mungkin buat teman-teman yang belum tahu. Kalau teman-teman yang ada di industri finansial sih pasti udah tahu banget ya. Tapi kalau yang belum tahu, FACD itu adalah Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia. Di mana acara ini tadi seperti yang Pak Tata sampaikan, kolaborasi dari beberapa regulator yang luar biasa ya Pak, dari BI, OJK, Kementerian, dan dari ASPI juga gitu ya Pak ya. Nah, untuk Bapak sendiri posisinya sekarang adalah Head of Product and Technology di ASPI. Benar ya Pak? Betul. Boleh info sedikit nggak sih Pak, terutama untuk teman-teman di sini mungkin yang tidak ada di industri, ASPI itu sebenarnya peranannya apa dan seperti apa sih Pak kegiatan di ASPI? Ya, ASPI itu SRO atau Self-Regulated Organization, dibentuk oleh Bank Indonesia di tahun 2010 lalu, jadi udah 15 tahun. Dan fungsinya ada 2 secara umum, yaitu sebagai SRO tadi, yang kedua sebagai lembaga standar. Jadi ASPI, kalau mungkin Bapak, teman-teman semua menggunakan kartu ATM, kartu debit, itu kan ada chip. Nah, tidak banyak yang waktu pertama kali ASPI mengembangkan teknologi chip, itu banyak yang menyadari kehadirannya ASPI. Nah, padahal sebenarnya di teknologi chip standarnya Indonesia, NSCS itu ada ASPI di belakangnya. Jadi bukan hanya di kartu fisiknya, tetapi nanti ATM yang mau dipakai di Indonesia ataupun mesin edisi yang mau dipakai di Indonesia itu harus disertifikasi oleh ASPI untuk menjaga agar interoperability, itu interconnectivity dan integratednya atau 3I kalau sering disampaikan oleh Bank Indonesia itu berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya ASPI mengembangkan teknologi-teknologi lainnya. Yang paling banyak mungkin dipakai sekarang adalah Kris. Di luar itu juga ASPI mengeluarkan ketentuan yang terkait dengan operation, ketentuan bulletin terkait dengan tampilan dari Kris itu sendiri ya. Seperti itu. Jadi menjembatani antara pelaku sistem pembayaran dengan regulator, dalam konteks ini adalah Bank Indonesia, dan juga membantu Bank Indonesia
dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan anggota-anggota di ASPI, yaitu dari pelaku sistem membayar. Ya, I see. Jadi sebenarnya mungkin jarang kalau di konsumen atau di masyarakat mungkin jarang ngedenger ASPI, padahal sebenarnya aktivitas sehari-hari mereka itu tidak akan terjadi kalau tidak berkat approval dari ASPI ya Pak ya. Jadi ASPI ini membuat seperti standarisasi betul ya Pak, standarisasi yang dijaga dengan baik oleh ASPI sehingga masyarakat bisa transaksi dengan aman dan nyaman karena ASPI lah yang memastikan semua jalannya operasional, teknis, informasi semuanya sesuai dengan standar yang sama dari pelaku-pelaku industri. Itu ya Kak ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, kita nyambung tadi Bapak juga ngobrol selain chip, juga sekarang yang paling tren adalah ngomongin kris ya Pak. Iya. Saya bener ya Pak ngomongnya kris, bukan QRIS. Lagi banyak trennya mau kris atau QRIS. Jadi kris ini kayaknya sesuatu yang membanggakan Indonesia ya Kak. Iya. Karena banyak sekali negara-negara lain juga yang punya, tapi belum sestandarisasi Indonesia. Tuh apa kalau saya bisa kasih statement seperti itu? Iya, jadi sebenarnya teknologi QR digunakan untuk pembayaran itu udah mulai di beberapa negara sebelum Indonesia mengembangkan kris. Tetapi ada perbedaan yang cukup signifikan dengan negara lain. Negara lain mereka ada yang tidak ada standar. Yang kedua mereka ada standar QR-nya, tetapi mereka tidak saling terhubung. Gitu. Jadi QR-nya ada satu standar untuk satu negara seperti di Singapura, di India, di Thailand gitu. Tetapi antar penerbit krisnya ataupun acquiring-nya itu tidak terhubung. Nah, di Indonesia kita justru menghubungkan tidak hanya QR-nya dalam satu bentuk QR yang ada standarnya, tetapi juga antar pelaku dari industri kris itu sendiri. Nah, disitulah perbedaan yang sangat nyata. Jadi kita sudah tidak ada lagi QR di luar kris. Nah, itu yang membuat kita berbeda dari negara lain. Dan pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan yang standar kris global EMV, tetapi kita beyond dari EMV, kita mengembangkan ada beberapa additional feature lah yang kita tambahkan yang membuat satu QR bisa multiple acquiring gitu. Yang sebenarnya dalam konsep basic awal dari EMV itu tidak seperti itu. Iya. Tapi kan itu sesuatu hal yang harusnya, apalagi di Indonesia yang punya penyebaran masyarakat yang dengan kalangan yang berbeda-beda. Maksudnya penetrasi dari sisi digital transaksi aja kayaknya belum merata ya Pak. Apalagi ngomongin ini harus menggunakan standarisasi yang sama, itu nggak susah ya Pak? Nah, ini menarik. Iya, tantangannya lumayan ya. Tetapi masyarakat Indonesia itu cepat belajar. Dan kita mungkin sering bilang FOMO ya. Tetapi di satu sisi FOMO mungkin kita ngelihat sesuatu hal yang negatif. Tapi bisa jadi itu menjadi akselerator dari orang mencoba hal yang baru dan merasa nyaman. Jadi ketika kris dikembangkan di awal-awal, kita tuh selalu campaign ini kris dikembangkan itu tidak compete dengan mesin edisi atau kartu. Tetapi ini compete melawan cash. Jadi orang yang tadinya transaksinya cash di warung bakso atau di tukang somai atau tukang sate atau belanja di pasar tradisional, itu kita ajarkan teknologi baru supaya dia masuk ke digital. Makanya awal-awal kris dikembangkan itu selalu slide dan kita promosikannya itu adalah bakso Jono karena gerobakan bakso gitu ya. Nah, itu yang saya sering sampaikan hal ini karena kita tidak compete dengan teknologi pembayaran lain tetapi kita compete dengan cash. Nah, ketika ini berjalan, orang ngerasa, iya juga ya, tadinya saya harus bawa uang, kemudian ada kembalian, kadang-kadang nggak ada kembalian, nyaman juga ya, belanja pakai HP, nah kemudian berlanjutlah, dan Indonesia akhirnya kan belajar, orang ngerasa nyaman, dan sekarang udah puluhan juta penggunanya, dalam waktu yang cukup singkat ya. Iya, saya juga sebenarnya merasakan sih Pak, jadi dulu awal-awal kita kan beradaptasi dengan debit, dengan kartu kredit, menggunakan edisi dan lain-lain, itu pun tidak dalam waktu singkat karena orang masih merasa cash is king, cash lebih terpercaya dan lain-lain. Setelah itu dulu
udah keluar nih Chris, tapi macem-macem ya Iya, kayak Chris ya. Orang banyak yang against dalam arti ya takut, khawatir, nggak percaya, ribet dan lain-lain. Bahkan merchant pun ngerasa belum secure untuk membuka itu. Tapi berjalan 1-2 tahun dan terlebih lagi di tahun 2025 ini kayaknya hampir nggak ada merchant yang nggak pakai Chris tuh, Pak. Ya itu maksudnya juga boleh cerita nggak sih Pak apa jadi selain tadi FOMO membuat orang lain mau nyobain, ada sesuatu hal yang dilakukan nggak sih Pak sama Aspi untuk membuat para terutama merchant tersebut mau untuk confidence menggunakan Chris untuk pembayarannya? Ya, jadi kalau dari ASPI sendiri kita melakukan edukasi ya, ada standar komunikasi yang harus disampaikan kepada merchant oleh pelakunya dari member ASPI. Nah, di luar ini tentu support yang luar biasa dari Bank Indonesia, mereka melakukan campaign, ada pejuang Kris, jadi kantor wilayah Bank Indonesia juga mendorong masuk ke pasar-pasar dan akhirnya ini terakselerasi dengan kerjasama pemerintah dengan Pemda. Gitu. Jadi kalau ini Kris itu tidak murni hanya seperti bisnis kita mengenalkan produk tertentu, tetapi ini kita mendorong masyarakat ya. Mendorong masyarakat ini jadi akhirnya terbiasa. Sama seperti yang di FEGDI ini kita mendorong bagaimana mereka bertransformasi lagi. Yang tadinya pakai uang tunai, pindah ke kartu, terus pindah ke Kris untuk naik transportasi publik. Kita bisa ngelihat bagaimana dukungan dari Kemenko, dukungan dari transport operator gitu ya. Sama seperti yang udah berjalan di Kris sebelumnya, industri tidak berjalan sendiri, tetapi ada dukungan dari Bank Indonesia dan dukungan dari pemerintah untuk mendorong ya. Iya. Berarti artinya memang untuk menciptakan satu inovasi yang berjalan dengan baik itu dari dulu dan hilirnya itu harus kerjasama dengan baik ya Pak. Jadi bisnisnya tetap berjalan, pelaku bisnisnya disupport juga oleh pemerintah dan regulator, dipermudah dalam artian bukan berarti tidak aman, tapi tetap dibikin aturan standarisasi yang jelas sehingga hulu hilir berjalan dengan baik ya Pak. Jadi semuanya bisa berjalan. Ya, itu memang sangat terasa sekali sih Pak di Indonesia ini, dan mungkin juga orang luar negeri ke Indonesia banyak yang amazed lah bahwa wah QR di sini standarisasi. Ya, mereka nggak susah. Kita selalu bilang kalau datang ke Indonesia lihat aja Kris yang kalau di stiker atau di stand itu yang kelihatan warna putih sama merah. Itu dia hanya perlu melihat ada Kris, udah tidak perlu lagi lihat bentuk model-model yang lain. Jadi dia cukup kenal itu. So tadi berarti memang standarisasi yang sudah dibentuk di Indonesia berhasil dan baik. Lalu kita maju lebih lagi nih Pak. Kita Kris cross border. Inovasi yang ada di Indonesia, kemudahan transaksi yang ada di Indonesia dari Kris itu dibawa ke luar negeri nih untuk bisa memudahkan kita bertransaksi di luar negeri dan orang luar negeri transaksi di kita. Tantangannya apa Pak? Ya, tantangan paling utama ketika kita membawa aplikasi kita ke luar negeri ataupun orang luar negeri bisa bayar di kita atau Kris cross border ini adalah masing-masing negara punya regulasi sendiri. Dia punya teknologi sendiri. Nah, dan operasional tersendiri gitu. Nah, ini yang harus diselaraskan dan didapatkan konsensusnya gitu. Tapi satu hal yang paling basic adalah kita tuh nggak mau ikut campur regulasi mereka. Jadi mereka mau berubah ya silahkan. Di kita juga seperti itu. Contoh umpamanya, di Indonesia ada ketentuan mengenai MDR Kris. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, di negara lain juga gitu. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, ketika kita terjadi transaksi cross border, nah, kita kan nggak bisa, karena kita jadi terhubung, kamu ikut aturan kita, saya ikut aturan kamu, susah kan? Nah, hal-hal yang seperti ini yang awal-awal kami diskusikan dari sisi bisnisnya. Kemudian dari sisi operasional, mereka mungkin kita 1 minggu prosesnya, mereka mungkin 2 minggu. Nah, ini hal yang harus didiskusikan terkait operasional. Dan yang paling penting, QR mereka standarnya apa? Standar kita apa? Nah, disinilah challenging yang akhirnya kita ketemu dan kita berhasil menyatukannya di Thailand. Kemudian berlanjut dengan negara lain yang sampai sekarang hari di FEGDI ini kita launching dengan Korea. Jadi tantangan terbesar karena memang berbeda teknologi, berbeda aturan. Dan
ya model bisnis juga. Iya, apalagi tadi juga Bapak cerita bahwa mungkin di luar negeri juga sudah ada, tapi karena standarisasinya yang berbeda, kita udah punya standarisasi yang sama semua, matchinginnya mungkin tidak mudah. Terus pindah lagi ke negara lain yang juga culture-nya juga berbeda, itu lumayan sangat menantang sekali ya Pak. Tapi the fact bahwa kita cross border sudah beberapa negara, artinya kita bisa menyelesaikan tantangan tersebut ya Pak ya. Oke, clue dong Pak, kita habis launching di Korea ya Pak. Betul ya Pak, kalau misalkan selanjutnya nih udah Jepang, Korea, nextnya mana sih Pak? China kan tentunya kita juga sekarang udah berjalan ya, itu nanti mudah-mudahan kita bisa full. Karena sekarang Korea adalah proses sandbox atau uji coba terbatas. Saat ini juga kita lagi ada diskusi cukup detail dengan India. Dan tentunya Saudi yang kita harapkan. Jadi Bank Indonesia juga mendorong bagaimana supaya kris bisa digunakan di Saudi. Kenapa? Karena setiap bulan cukup banyak orang dari Indonesia pergi umroh, ibadah umroh, dan juga ibadah haji tahunan. Masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan QR. Kalau di sana kita bisa bayar, juga dengan QR tentunya akan sangat memudahkan masyarakat. Setuju sekali. Mungkin hampir saya mungkin angkanya salah, tapi saya yakin kalau di lingkungan Jakarta sekitarnya, kayaknya semua orang sudah sangat common pakai QR ya Pak, dari semua level. Tadi Bapak edukasi dari bakso Yojono. Kayaknya semua warung bakso memang sudah pakai QR. Kalau pakai cash malah aneh ya Pak ya, udah aneh. Meskipun jujur pasti ada aja sih Pak yang masih belum, tapi ya itu menjadi PR selanjutnya. Nah Pak, untuk saya mau sedikit pindah bahasan Pak, biar krisnya kita simpen dulu. Saya mau bahas justru tentang Pak Tatanya nih. Karena menarik sekali, banyak sekali. Pak Tata pasti menjadi satu sosok yang cukup dicari oleh banyak orang juga. Tapi saya pengen tahu Bapak sendiri di ASPI ini sebelumnya kan juga menjadi salah satu kerja di perbankan ya Pak ya, di industri ya. Terus kok pindah ke sini Pak, pindah ke ASPI Pak? Apa yang menarik? Ya, saya itu cukup suka tantangan ya. Jadi setelah cukup lama di perbankan waktu itu sebelumnya, dan ASPI itu di 2016, 2017 kita udah bicara waktu kita membentuk GPN. Nah, GPN dan ada standarisasi chip. Ya udah kita coba bikin GPN lah. Dari situ waktu itu saya masih ikut meeting tuh dari perusahaan lama saya kerja. Kemudian saya lihat, wah ini ada tantangan, bagaimana kalau full time aja di sini gitu. Oke. Walaupun pada saat itu lebih banyak idealismenya yang keluar, karena ASPI sendiri waktu itu kami mulai cuman ada berapa ya karyawannya, 5 atau 6 orang gitu ya. Jadi seperti startup company lah gitu ya. Jadi yang menjadi suatu hal yang sangat menantang dan juga sangat menarik ya, ketika kita bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk masyarakat lebih luas gitu ya. Jadi memang triggeringnya itu ya Pak, karena impact yang mungkin dilakukan bisa lebih berpengaruh untuk banyak orang gitu ya Pak, punya ilmu. Ya, pada saat itu tuh proyeknya ada 2, GPN, debit domestik nasional, dan uang elektronik di jalan tol. Nah, pada saat itu kan uang jalan tol itu masih terima cash. Jadi 2017 itu ada 2 produk yang kita dorong pada saat awal-awal ASPI terlibat di sistem pembayaran terkait dengan teknologi standarisasinya di jalan tol dengan uang elektronik dan kartu debit. Kita punya debit domestik GPN. Oke, berarti tadi kan dari chip, lalu teknologi-teknologi yang baru sampai ke kris. Nah, nextnya ada inovasi apa lagi Pak? Kira-kira kan inovasi akan terus menerus ada ya Pak. Kris Ayu udah sekarang keren banget, tapi kan nggak mungkin stop di situ ya Pak. Kira-kira nextnya apa nih Pak? Kita selalu punya visi ya, bahwa selalu teknologi itu berkembang. Tapi satu hal dari semua ini, bisnis itu urat nadinya sistem pembayaran. Nah, ada orang yang buat kepentingan personalnya, ada untuk korporasinya gitu ya. Jadi
Kris udah punya turunannya NPM, CPM, cross border, dan kali ini kita 3-step untuk transportasi publik. Dan kita juga sebenarnya udah mengembangkan e-commerce transaction 3D Secure versi Indonesia, tapi memang untuk pemerintah ya saat ini. Kemudian next teknologinya apa lagi? Ya, ada teknologi pembayaran yang sekarang jarak dekat, harus ditempel HP-nya, mungkin nanti akan lebih jauh gitu ya. Kemudian nanti apakah mungkin biometric payment gitu ya. Nah, hal-hal yang kayak itu kami udah eksplorasi ya. Sama seperti di booth, sekarang kita ada prototipe tarik tunai dan setor tunai di ATM menggunakan 3-step. Tentunya ini akan terus sesuai dengan perkembangan teknologi dan juga kebutuhan masyarakat. Ya. Kita tanpa sadar mungkin sekarang udah banyak berubah. Dulu kita nunggu lama ketika telepon ke call center untuk terima taksi, untuk menerima taksi datang gitu. Sekarang kita mau buru-buru. Ya. Nah, sama seperti kalau dulu lapar malam kita masak sendiri, mie instan, sekarang pesan. Udah banyak perubahan gitu. Nah, tentunya dalam cara berbayar juga sama. Dulu kita mungkin punya dompet koin, sekarang kertas aja jarang kita isi banyak-banyak di dompet gitu. Nggak punya uang cash, Pak. Nah, hal-hal yang kayak itu tentu kita ikuti. Di luar ini adalah retail. Di luar itu juga ASPI juga mengembangkan untuk kebutuhan korporasinya. Jadi transaksi yang besar, transaksi untuk kepentingan perusahaan, cross border dengan negara lain, ya itu juga kita eksplorasi. Dan tentunya di balik semua ini ada perlindungan konsumen. Nah, ketika teknologi ini dikembangkan, kita juga melihat potensi resikonya ada di mana dan bagaimana teknologi ini kita upgrade juga supaya menjadi lebih baik lagi untuk mitigasi resikonya. Ya, gitu. Ya, karena yang tidak bisa dipungkiri bahwa semakin canggih itu memang berbanding lurus dengan potensi fraudnya, potensi dari ancaman kejahatan digital itu pasti berbanding lurus dan kita harus memastikan itu tetap secure lah ya Pak. Betul. Dulu ada mama minta pulsa. Sekarang kirim undangan APK isinya gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu kan ada perubahan juga cara orang social engineering ya, tentu bagaimana kita mengamankannya dan juga semua belajar. Mereka juga belajar, kita juga harus belajar. Para hacker itu juga makin belajar juga ya Pak. Jadi kita harus lebih pintar terus ya Pak. Oke, saya ada pertanyaan lagi Pak terkait dengan sinergi antara ASPI dengan Alto sebagai PIP. Sebenarnya korelasi dan sinergi apa sih Pak yang diharapkan dan yang mungkin sudah terjadi dan harus terus dikembangkan, atau mungkin yang harapannya terus berkembang gitu Pak, dari sisi ASPI sendiri kira-kira apa Pak? Ya, tentunya ASPI kami lebih banyak ke standar dan ya standar baik di teknologi maupun dari prosedurnya. Alto sebagai PIP yang menghubungkan pelaku-pelaku sistem pembayaran, tentu kita sangat berharap semakin erat hubungannya, karena tidak ada transaksi kalau nggak saling terhubung. Ya, apalagi kita bicara 3I ya. 3I tidak bisa lagi kita mendorong ada satu perusahaan pelaku sistem pembayaran besar sendiri gitu ya. Tentu harus semua saling terhubung supaya efisien buat industri. Jadi kami sangat berharap support dan dukungan dan tentunya kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik dari Alto. Ya, karena dengan PIP, penyedia infrastruktur pembayaran, juga menjadi bagian tadi huruf ke hilir yang harus berkolaborasi ya Pak. Karena konsumen demand-nya apa, lalu bisnis juga punya tanggung jawab apa, dan regulator juga tetap menjaga seperti apa. Di tengah-tengahnya tetap ada PIP nih Pak, yang menghubungkan as switching. Ya, oke, menarik sekali Pak obrolannya, karena kita dibatasi oleh waktu. Saya masih punya banyak pertanyaan, tapi mungkin next kita harus punya season 2. Izin Bapak bisa kasih pernyataan tentang harapan ke depannya dari sistem pembayaran di Indonesia seperti apa, dan juga apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia dan juga pelaku bisnis di industri pay. Silakan Pak. Saya mau mengeko apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur BI kemarin, bahwa Indonesia adalah the fastest growing digital economy
dan juga sistem pembayaran. Kita menuju 2030 di mana harapan kita adalah kita menjadi salah satu yang terbaik di teknologi sistem pembayaran dan digital ekonomi. Jadi besar harapan kami ya, semua pelaku sistem pembayaran itu bisa bersinergi, berkolaborasi dan saling menjaga gitu terkait dengan customer protection gitu ya. Inovasi-inovasi yang kita buat tentunya adalah mendorong tidak hanya pelaku sistem pembayaran yang berkembang, tetapi juga masyarakat. Dan tentunya di balik ini semua, akhirnya kita bisa membuat Indonesia menjadi lebih maju di digital ekonomi. Luar biasa, closing statement yang luar biasa sekali Pak Tata. Thank you untuk hari ini. Semoga harapannya bisa terwujud. Semoga nanti kita ketemu lagi dan inovasi pembayaran sudah semakin luar biasa seperti yang tadi Bapak sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Sampai jumpa. Thank you semuanya. Sampai jumpa di Alto Frekuensi selanjutnya. Bye bye.